Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Sistem Informasi Keperawatan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan ada Eka Susi Indriani Audiansyah, Anissa Hayu Prastiwi, Intan Dwi Komalasari, dan saya sendiri Maya Rizariana, lalu ada Nisa Sofiana. Yang pertama ada batasan teknologi, nggak ada suaranya, dengan pelayanan keperawatan berdasarkan klien atau manusia. Yang pertama ada konsep manusia dalam paradigma keperawatan adalah manusia dipandang sebagai individu yang utuh dan kompleks, manusia sebagai makhluk holistik, yaitu manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam paradigma keperawatan, manusia bertindak sebagai pasien atau klien, baik bersifat individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat dalam suatu sistem yang meliputi sistem terbuka, sistem adaptif, sistem personal, interpersonal, dan sosial. Kebutuhan individu berdasarkan hierarki Maslow, aktualisasi diri, keamanan dan kenyamanan, harga diri, psikologis, mencintai dan dicintai. Keluarga sebagai klien merupakan sekelompok individu yang berhubungan erat secara terus-menerus dan terjadi interaksi satu sama lain baik secara perorangan maupun bersama-sama di dalam lingkungan sendiri atau masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat sebagai klien adalah pranata yang terbentuk karena interaksi antara manusia dan budaya dalam lingkungannya, bersifat dinamis yang terdiri dari individu, keluarga, dan masyarakat. Next. Batasan teknologi dengan pelayanan keperawatan berdasarkan kebijakan dan komitmen manajemen rumah sakit. Sistem informasi atau SIMRS adalah perangkat lunak memberi rumah sakit keuntungan yang signifikan dengan mempercepat proses manajemen dan meningkatkan efisiensi kerja karyawan. Lalu ada manfaat SIMRS yang paling disorot adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mempercepat proses operasional, rekam medis digital, one stop for communication, kelola sumber daya, keuangan dan manajemen akun, membantu membuat strategi pasar, kelola klaim asuransi, menghemat waktu, pelayanan mandiri untuk pelanggan yang luar biasa. Mbak Intan. Rumah sakit keuntungan dengan mempercepatkan efisiensi kerja karyawan. Adalah kayaknya belum deh. Teknologi dan
perawatan Yuk dilanjut lagi. Pendataan kepemimpinan. Itu yang pertama ada teori bak. Jelas nggak? Ya, jelas, Mbak. Silakan dilanjutkan. Yang pertama ada teori bakat, kedua di perilaku. Mbak Intan, nggak ada Keempat ada sinyalnya, teori balas sinyal biar saya aja yang lanjutin. Teori kepemimpinan menurut kita kan 1996 ada 4 macam pendekatan kepemimpinan, yaitu yang pertama teori bakat, yang kedua ada teori perilaku, yang ketiga teori situasi atau kontingensi, yang keempat ada teori transformasi. Gaya kepemimpinan menurut para ahli terdapat gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam satu organisasi antara lain. Yang pertama, gaya kepemimpinan menurut Tannenbaum dan Warren H. Smith. Menurut kedua ahli tersebut, gaya kepemimpinan dapat dijelaskan melalui 2 titik ekstrim, yaitu kepemimpinan berfokus pada atasan dan kepemimpinan berfokus pada bawahan. Yang ketiga yang kedua ada gaya kepemimpinan menurut Likert. Likert mengelompokkan gaya kepemimpinan dalam 4 sistem, yaitu sistem otoriter eksploitatif, sistem benevolent autoritatif, sistem konsultatif, dan sistem partisipatif. Lalu ada gaya kepemimpinan menurut teori X dan teori Y. Dari teori ini, gaya kepemimpinan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu gaya kepemimpinan diktator, gaya kepemimpinan autokratis, gaya kepemimpinan demokratis, dan gaya kepemimpinan santai. Gaya kepemimpinan menurut Robert House. Berdasarkan teori motivasi pengharapan, Robert House dalam Nur Salam 2002 mengemukakan 4 gaya kepemimpinan, yaitu direktif, suportif, partisipatif, berorientasi tujuan. Gaya kepemimpinan menurut Hersey dan Blanchard. Ciri-ciri kepemimpinan menurut Hersey dan Blanchard 1997 meliputi instruksi, konsultasi, partisipasi, dan delegasi. Gaya kepemimpinan menurut Lippisch dan White. Menurut Lippisch dan White, terdapat 3 gaya kepemimpinan, yaitu otoriter, demokrasi, liberal yang dimulai dikembangkan di Universitas Iowa, yaitu otoriter, demokratis, liberal, atau laissez-faire. Selanjutnya, ada batasan teknologi dengan pelayanan keperawatan berdasarkan perilaku atau budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan salah satu peluang untuk membangun sumber daya manusia melalui aspek perubahan sikap dan perilaku yang diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan yang sedang berjalan dan yang akan datang.
Upaya untuk meningkatkan kualitas budaya organisasi, ada yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil risiko. Sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. Yang kedua, ada perhatian pada hal-hal rinci. Sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail. Orientasi hasil, sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang selanjutnya ada orientasi orang, sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi. Yang selanjutnya ada orientasi tim, sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim ketimbang pada individu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Anissa Hayu. Saya lanjutkan ya, teman-teman. Di sini ada Aku mau. Ya, silakan Mbak Anissa Hayu. Budaya organisasi. Yang pertama ada keyakinan yang tidak tergoyahkan bahwa manusia adalah sumber daya perusahaan yang paling penting. Nomor dua, dukungan dari kewirausahaan intern menghargai karyawan yang membantu perusahaan yang tercapai misinya. Yang ketiga, pengendalian yang lebih didasarkan pada loyalitas dan komitmen ketimbang pada aturan dan kepatuhan. Nomor empat, komitmen pada karyawan terhadap tujuan lebih tinggi ketimbang komitmen mereka terhadap tujuan kelompok pribadi. Nomor lima, komitmen manajemen puncak untuk menyesuaikan kebanggaan di kalangan semua karyawan. Nomor enam, komitmen manajemen puncak untuk menghasilkan produk atau layanan yang unggul lainnya. Selanjutnya ada fungsi budaya organisasi. Budaya organisasi berpengaruh pada perilaku anggota atau individu serta kelompok dalam suatu organisasi. Budaya organisasi yang ada di dalam organisasi bisa kuat dan bisa lemah. Budaya dikatakan kuat apabila nilai-nilai sikap dan kepercayaan bersama tersebut dipahami serta dianut dengan teguh dan komitmen tinggi, sehingga rasa kebersamaan dapat tercipta. Selanjutnya, pentingnya budaya organisasi. Budaya organisasi mempunyai peran yang sangat penting dalam mengelola perusahaan. Di Indonesia sendiri, para manajer pada umumnya telah mengenal dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, seperti misalnya penggunaan pendekatan struktur, sistem strategi, MBO, dan sebagainya. Meskipun ada juga yang masih dikelola secara tradisional. Batasan teknologi dengan pelayanan keperawatan berdasarkan konsep berubah. Berubah adalah bagian dari kehidupan setiap orang. Berubah adalah cara seseorang bertumbuh, berkembang, dan beradaptasi. Perubahan dapat positif atau negatif, terencana atau tidak terencana. Perubahan adalah proses membuat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Perubahan tidak selalu merupakan hasil pengambilan keputusan rasional. Perubahan biasanya terjadi sebagai respon terhadap tiga aktivitas yang berbeda, yaitu perubahan spontan, perubahan perkembangan, dan perubahan terencana. Teori proses berubah. Perubahan menurut pandangan Kurt Lewin 1951, tahap tersebut antara lain, 1. Tahap pencairan atau unfreezing, 2. Tahap bergerak atau moving, 3. Tahap pembekuan atau refreezing. Selanjutnya ada prinsip dan strategi berubah. Dalam perubahan dibutuhkan cara yang tepat agar tujuan dalam perubahan dapat tercapai secara tepian. Strategi rasional empirik, strategi reduktif normatif, dan strategi paksaan kekuatan. Reaksi-reaksi terhadap perubahan dalam keperawatan. Yang pertama, keperawatan sebagai profesi dituntut untuk selalu berubah ke arah kemandirian dalam profesi keperawatan, sehingga sebagai profesi akan mengalami perubahan ke arah profesional dengan menunjukkan agar profesi keperawatan diakui oleh profesi bidang kesehatan sejajar dalam pelayanan kesehatan. Nomor 2, keperawatan sebagai bentuk pelayanan asuhan keperawatan profesional yang diberikan kepada masyarakat akan terus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengadakan perubahan dalam penerapan model asuhan keperawatan yang tepat sesuai dengan lingkup praktek keperawatan. Nomor 3, keperawatan sebagai ilmu pengetahuan terus selalu berubah dan berkembang sejalan dengan tuntutan zaman dan perubahan teknologi.
Karena itu dituntut selalu mengadakan perubahan melalui penelitian keperawatan, sehingga ilmu keperawatan diakui secara bersama oleh disiplin ilmu lain yang memiliki landasan